Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are students of the Amuntai College of Administrative Science. On this occasion, our group was Group 4. We'll make a group presentation video to fulfill the assignment for the State's Administrative Ethics course, teaching literature by Mr. Pahari Esos MAP. In this video, the title of the material we will discuss is Public Ethics and Bureaucracy Development in Public Administration. My name is Ardiansa, NPM 2022008. Hello, my name is Denny Aryani, NPM 2022009. Hello, my name is Edil Kadianasari, NPM 2022011. Hi, my name is Naisa, NPM 2022014. Hi, my name is Jamutakin, NPM 2022019. Hi, my name is Muhammad Arif Padilla, NPM 2022027. Hi, my name is Muhammad Rifki Hidayat, NPM 2022032. Hello, my name is Fatmayanti, NPM 2022041. Hello guys, my name is Salma Nisa, NPM 2022048. Hi, my name is Sulandari Octavian, NPM 2022053. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk Pak. Pak, dulu ini ingin mengurus surat kartu keluarga. Jadi apa saja kelengkapan untuk mengurus surat kartu keluarga ini? Untuk mengurus surat kartu keluarga, Anda harus melengkapi beberapa berkas seperti KTP, surat akta kelahiran, surat akta perkawinan, dan surat keterangan pindah Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Hati-hati Pak di jalan Pak. Oke. Well, so you have seen example of ethics and bureaucracy in society, which will be explained by our presenters shortly in this video. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, pembekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa etika berkaitan erat dengan administrasi publik. Etika mempelajari tentang filsafat, nilai, dan moral, sedangkan administrasi publik mempelajari tentang pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk.
sedangkan administrasi bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang telah dirumuskan dan disepakati dalam kebijakan publik. Pembicaraan tentang etika dalam administrasi publik adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika seperti mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dapat menjelaskan hakikat administrasi publik. Lagi, pelayanan kepada masyarakat publik diakui sebagai salah satu faktor dalam menggapai keberhasilan pembangunan di segala bidang. Tidak termasuk pembangunan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan sebagainya. Capaian pelayanan publik yang baik, unggul, berkualitas, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman sangat ditentukan oleh kemampuan dan etika pelayanan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pelayanan itu sendiri. Etika pelayanan publik yang lama mengabaikan banyak isu publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bahkan menjadi korban dari kebijakan yang tidak etis. Pelayanan publik yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat berdasarkan hak masyarakat konsep belum dilaksanakan. Pelayanan yang kompleks dan sikap masyarakat lembaga yang acuh tak acuh terhadap kepentingan masyarakat, menuntut agar memberikan pelayanan bukannya tidak memberikan apa-apa. Ini terjadi hari ini, seperti yang dikatakan Weber, karyawan dirancang untuk memperlakukan semua orang secara setara. Ada pekerjaan ini juga menawarkan layanan dasar tanpa embel-embel yang memenuhi semua kebutuhan dan harapan di era industri, saluran air, dan sekolah. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang telah lama dikenal oleh umat manusia. Sejak zaman dahulu, sejak sebelum manusia lahir sampai meninggalnya seorang manusia yang hidup di dunia akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi itu. Tetapi kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktek KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Pendekatan etika dalam administrasi publik. Ada dua pendekatan yang secara umum digunakan dalam etika administrasi, yaitu utilitarianisme dan deontologi. Secara ringkas, pendekatan utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan itu benar apabila mendatangkan manfaat yang paling besar bagi banyak orang. Menurut pandangan penganut pendekatan ini, tidak ada prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan pedoman suatu tindakan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan deontologi, dari kata Yunani yang berarti tugas atau doti. Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan, karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Pengertian birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah. Karena statusnya itu, dari keseluruhan yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan bahwa etika birokrasi adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. Dengan demikian, aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman dan penuntun dalam sikap dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, tidak cukup hanya tanggung jawab secara yuridis formal, tetapi juga tanggung jawab secara moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa birokrasi adalah sistem pemerintah yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jabatan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban dengan berdasar pada aturan yang ketat. Birokrasi telah memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik dan telah berperan menjadi instrumen politik praktis. Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik.
agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien, dan rasional. Etika birokrasi dalam pelayanan publik merupakan sebuah terminologi yang berusaha menempatkan dan menjelaskan korelasi serta keterkaitan antara etika, pelayanan publik, dan birokrasi. Terminologi yang berusaha mengungkapkan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa etika birokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini didorong oleh adanya kesadaran akan kenyataan bahwa dewasa ini tuntutan masyarakat semakin beragam. Sementara itu, sumber daya birokrasi yang dimiliki sangat terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, administrasi publik dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan dari persoalan-persoalan yang ada. Pembangunan birokrasi yang bersih dan bebas KKN menyangkut seluruh sendi birokrasi, bukan hanya PNS, birokrat, namun meliputi pembangunan struktur, sistem, bisnis proses, dan karakter atau etika moral. Secara terencana, pembangunan birokrasi pun dilakukan melalui sebuah proses multidimensi yang disebut reformasi birokrasi. Kekuasaan yang memusat mengakibatkan tidak adanya transparansi, sehingga menyulitkan lahirnya pertanggungjawaban publik. Tidak adanya keterbukaan di kalangan instansi dan pejabat pemerintah mengakibatkan akses melakukan kontrol rakyat menjadi buntu dan mampet. Selain itu, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan pemerintah perlu segera ditata ulang, yang memungkinkan adanya kejelasan antara posisi jabatan publik dan birokrasi karir. Reformasi birokrasi dimaksud untuk pembaharuan dan penyesuaian untuk membentuk kembali pada maksud semula. Diadakannya birokrasi pemerintahan yaitu dengan landasan pengabdian yang total dan sepenuh hati, pikiran dan tenaga untuk publik yang wajib dilayani, sehingga reformasi birokrasi adalah perjuangan untuk menegakkan hukum dan konstitusi, perubahan yang lebih baik dalam moral, kebiasaan dan cara pelayanan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, dengan kata lain upaya reformasi birokrasi dan tata cara. Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 1. Transformasi nilai, 2. Penataan organisasi dan tata kerja, 3. Penataan sistem manajemen, 4. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur. Asas-asas etis administrasi publik. Yang pertama, pertanggungjawaban. Asas etis ini menyangkut hasrat seorang petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam pelaksanaan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Yang kedua, pengabdian. Ini adalah hasrat keras untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan semua tenaga, pikiran, dan otot atau mental dan fisik. Seluruh semangat kegairahan dan sepenuhnya perhatian tanpa pamrih apa-apa yang bersifat pribadi. Yang ketiga, kesetiaan. Asas ini adalah kesadaran seorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, badan instansi, tugas jabatan, maupun atasan demi terciptanya cita-cita bersama yang ditetapkan. Yang keempat, kepekaan. Asas ini mencerminkan kemampuan seseorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap sebagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik-baiknya. Yang kelima, persamaan. Salah satu kebijakan pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdi seluruh rakyat dan melayani kepentingan umum ialah perlakuan adil. Yang terakhir, kepantasan. Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam, sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Oleh karena itu, kedepannya perlu dibangun sebuah birokrasi pemerintah yang netral kepada kepentingan penguasa dan kelompoknya, tetapi harus berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Agar dapat terwujud birokrasi pemerintah yang demikian itu, maka prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan ke depannya. Yang pertama, birokrasi yang digerakkan oleh visi dan misi yang jelas. Dalam konteks reinventing government dan banishing birokrasi, kemandirian menjadi salah satu parameter berhasil tidaknya birokrasi pemerintah menjalankan aktivitas, peran, fungsi, dan tugasnya. Yang kedua,
Birokrasi yang pemimpinnya memiliki leadership yang kuat, visioner, dan bervisi kerakyatan, serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Yang ketiga, birokrasi dengan struktur organisasi yang organik adaptif. Yang keempat, birokrasi yang responsibel dan mengoptimalkan kepuasan rakyat terhadap pelayanan publik. Yang kelima, birokrasi yang akuntabel. Dengan membentuk birokrasi yang bertanggung jawab kepada publik, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir atau kalau bisa dihilangkan. Yang terakhir, yang keenam, birokrasi yang aparaturnya profesional. Prinsip ini tidak saja menekankan pada kualitas intelektual daripada aparatur birokrasi atau keunggulan komparatif dan kompetitif, tetapi juga menyangkut sikap, mental, moral, dan etika bagi aparatur birokrasi. Conclusion from the material on public ethics and bureaucracy development in public administration is the importance of integrity, transparency, and accountability in public service. Public ethics form the basis of good behavior in bureaucracy. While bureaucracy development focuses on improving service quality and efficiency in public administration, both work together to achieve sustainable development goals and serve the interests of society well. Okay, see you next time. Bye-bye. Hours later. Hai guys, kita lagi nge-vlog ya guys ya. Udah, sorry.